Halo Sobat Genta, selamat pagi. Bertemu dengan saya Putri Aryani dari kelas 12 PSPT 1. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Ada yang tahu gak kira-kira siapa? Pasti pada kepo dong, harus kepo pokoknya. Langsung saja kita sapa Ibu Fitri Wayuningsi dari Yayasan Pendidikan Fitri Albasitu. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi Mbak Putri. Halo, welcome to Genta Podcast ya Bu. Oke. Gimana nih Bu kabarnya? Saat ini I'm fine. Oke. Gimana nih kegiatan di masa pandemi saat ini kan pastinya terbatas banget kan ya. Apakah ada perbedaan dari sebelum pandemi dengan sekarang? Pasti ada kalau untuk perbedaannya aktivitas. Yang sebelumnya kita itu bisa sosialisasi, saat ini kita harus physical distancing. Dan kita juga harus bisa ngambil peluang ya dari COVID ini, dari pandemi ini. Apapun kegiatan kita, apapun yang semula kita itu ngais rezeki, belajar, dengan mudahnya kita bertemu dengan orang, saat ini kita harus mampu untuk hijrah. Yang semula kita itu bisa seenaknya sendiri bertemu dengan orang, dan saat ini kita harus virtual nih contoh. Iya. Terkadang virtual itu ya ada enaknya dan ada enggaknya ya Mbak. Iya, Tapi kita juga harus bisa mampu jadi anak yang cerdas. Oke. Nah, seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Boleh dong kita kenalan dulu dengan Ibu Fitri biar sobat kita juga tahu nih siapa sih Ibu Fitri itu. Oke, Ibu silahkan. Saya punya nama nih. Orang tua saya sih yang ngasih nama tuh. Namanya adalah Fitri Wayuningsi saya sendiri. Saya adalah pengelola, bisa disebut owner atau pimpinan di Yayasan Pendidikan Fitri Albasitu Kota Madiun. Dan saat ini saya ini diundang di Bogor loh, Masya Allah. Jauh sekali ya Bu. Wah. Sama tim Genta Podcast ya. Iya. Oke. Aku boleh tahu gak Bu, Yayasan Pendidikan Fitri Albasitu itu apa sih Bu? Banyak kan kita belum familiar gitu ya, baru tahu sekarang gitu. Apa sih Yayasan Fitri Albasitu itu? Sebenarnya yayasan ini tuh bergerak dalam bidang non formal Mbak Putri. Jadi kita itu berkiprah untuk non formal, bantu teman-teman yang ada dimanapun di sini maupun di dunia virtual saat ini. Kita ingin berkiprah melakukan pelatihan online. Jadi kita itu bergerak dalam bidang non formal tentang komputer, dan juga bismillah nih kita juga akan bergerak dalam bidang perhotelan. Oke, launching nih ya. Baru launching. Oke, betul. Kita sih kalau perhotelan juga masih ini ya, namanya baru, anak baru. Jadi kita juga harus riset dulu apapun yang akan kita kerjakan. Tapi kalau untuk komputer saat ini teman-teman juga harus bisa kolaborasi sama teknologi yang ada saat ini. Perkembangan teknologi saat ini ya tentunya. Iya, karena teknologi itu nggak menutup kemungkinan 1-2 tahun yang akan datang itu justru malah akan mengubah kita semua. Yang dulunya kerja offline, nyatanya saat ini pandemi ini di offline kan. Work from home ya kebanyakan. Iya. Apalagi ada yang di PHK juga. Jadi teman-teman yang belajar di rumah itu juga harus maksimal. Apa peluang yang akan diambil setelah masa-masa pandemi seperti ini? Nah, kita kaum milenial nih ya kan. Kita atau mbaknya saja ini? Semua masih milenial kalau di sini ya. Kalau di Genta Podcast gak ada yang namanya gak milenial. Jangan bicara usia ya berarti. Iya. Kita tetap awet muda kalau misalkan di sini. Milenial. Aku mau nanya, gimana sih sejarah singkat berdirinya Yayasan Albasitu hingga saat ini? Yayasan ini berdiri pada tahun 2017. Jadi 2017 itu sebelumnya sih saya punya misi ya, namanya dulu saya itu mau sedekah maupun mau amal apapun tuh dominannya uang ya kan zaman dulu tuh.
saya kepikiran tuh gimana, apa yang akan saya gali dari diri saya sendiri agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Dari situ saya ngobrol dengan keluarga saya, apalagi minta izin, minta ridhonya suami. Iya, pasti. Boleh nggak sih saya punya yayasan pendidikan yang notabene nanti adalah ngamal ilmu. Nggak setiap orang itu akan meng-ACC apa yang saya Iya. minta. Karena yang diminta itu adalah sosial loh yang saya dulu. Jadi Pastinya ada berbeda sudut pandang ya setiap orang. pasti. Dan suami saya itu nggak serta-merta langsung oke kayak gitu dengan mudahnya. Sama Pasti ada halnya rintangannya juga ya. sama halnya kayak kita waktu berdoa tuh. Kita kan ngajukan proposal nih sama Allah ya kan. Iya. Proposalnya apa? Berupa doa itu tadi. Ya Allah, berikanlah sesuatu apa yang kita minta. Contoh nih ya kan. Nah, terkadang proposal itu juga kadang ya dikabulkan langsung, kadang ditunda, kadang bahkan tidak diberikan. Pasti ada prosesnya ya. Karena Harus Allah itu melewati masa sulit dulu. pasti tahu apa yang lebih baik daripada hal sama serupa dengan Yayasan Fitri Albas itu. Jadi tahun 2017 itu nggak serta-merta saya itu diizinkan untuk amal ilmu. Setiap malam itu sholat, minta petunjuk sama Allah, sembari makan, ngobrol sama suami. Dan alhamdulillah di bulan November itu Apa nih kira-kira? 2017 tanggal 18 suami saya oke lah, kamu boleh buka yayasan yang Akhirnya notabene diizinkan ya. ngamal ilmu itu tadi. Jadi dalam 1 tahun nih Mbak, dalam 1 tahun tuh kita itu ngadain pelatihan free, tidak berbayar sepeser pun. Jadi mulai modul, mulai dari peralatan, semuanya kita yang nyiapin. Yang penting yang join ataupun yang ikut di kelasnya kita itu konsisten belajar sama kita. Berarti gitu. di awal tuh yang penting mau ya. mau belajar punya dulu. niat kayak gitu. Dan animonya itu Masya Allah, itu banyak dari kalangan, dari SMP, SMA, bahkan orang umum. Ada juga beberapa guru-guru yang ingin upgrading skill. Notabene guru itu punya uang ya, tapi mereka tuh ngikut loh di kelasnya kita komputer loh. Habis itu berjalannya waktu kita 2018 kita dipercaya sama Kemendikbud. 2019 kita masih dipercaya untuk ngadain pelatihan secara cuma-cuma, tapi biayanya itu di cover sama pemerintah. Jadi fasilitas apapun harus sesuai. Lalu puncaknya Albas itu di tahun 2020 tahun kemarin. Apa tuh kira-kira ya? Kita itu ya semacam kayak dikasih kue, tapi nggak hanya sedikit, tapi kuenya besar sekali loh sama Allah tuh. Jadi kita itu dipercaya join dengan kartu prakerja, Mbak. Jadi kartu prakerja ini program pemerintah yang notabene itu untuk upgrading skill untuk seluruh Indonesia. Tetapi tahun kemarin itu adalah COVID baru-barunya ya. Jadi sistemnya adalah bansos. Sistem masa-masa genting ya. Untuk bantu-bantu perekonomian yang lesu kayak gitu, banyak yang di PHK bahkan sulit ya untuk kan? mencari pekerjaan juga di masa pandemi seperti ini. Iya, akhirnya kita itu ngelihat ya Allah, ternyata itu ketika ngelatih offline dengan online yang virtual saat ini itu sangatlah berbeda dan banyak sekali tantangannya. Apa tuh kira-kira tantangan tersendiri gitu yang kira-kira benar-benar sulit dijalani ketika masa pandemi seperti ini? Tentunya kalangannya itu kan nggak orang umum ya, nggak orang yang masih sekolah atau apa kayak gitu. Jadi orang yang benar-benar putus bekerja, lalu yang ingin upgrading skill dulu tahun kemarin tuh anak kuliah masih boleh, tapi saat ini nggak boleh. Jadi siapapun yang lolos kartu prakerja itu akan boleh memilih pelatihan dimanapun. Nah kesulitannya itu kalau orang mencari bansos nggak menutup mata nih saya, nggak menutup mata untuk bahwa bansos itu memang untuk kesejahteraan orang Indonesia yang saat ini membutuhkan ya. Kesulitan istilahnya. Dan mereka itu pelatihannya hanya yang diambil
hanya satu, yang penting insentifnya turun ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah di tahun ini kita dari lembaga pelatihan itu dikasih mandat. Jadi gini, kita itu sistemnya tidak bansos lagi. Jadi sistemnya benar-benar teman-teman yang ingin upgrading skill di sini, yang lulus SMK, SMA, ataupun orang umum yang ingin upgrading skill, benar-benar ingin keterampilannya terasah, ini akan diseleksi betul sama pemerintah. Jadi pemerintah saat ini ingin memang benar-benar kompetensi kalian yang ada dimanapun itu berkembang. Benar-benar skill ya. Benar-benar skill, karena tanpa skill itu nggak menutup mata nih. Jadi kita itu pinter nih pengetahuan. Skill kan kita juga harus nih, ya kan? Tetapi di sini tuh kita itu bersinerginya tidak hanya dua saja. Tetapi kita kebetulan nih lembaga kita yang dulunya sebelum ada evaluasi seperti ini, ada ini Mbak. Jadi motonya itu ada 3. Jadi kita itu harus mampu menguasai skill, knowledge, ataupun attitude. Pinter saja, lalu mampu saja. Mampu itu dalam arti mampu untuk mengasah keterampilan saja. Lalu pinter itu maksudnya dalam arti pengetahuannya saja. Itu tidak cukup teman-teman. Jadi teman-teman yang milenial ini harus bisa mampu bersikap. Attitude yang bagus itu diperlukan Mbak saat ini. Apalagi anak-anak muda ini pergaulannya milenial, apa-apa serba handphone, apa-apa kata-kata minta tolong, maaf, lalu jarang sekali. Iya, udah hampir jarang didengar. Bahkan kata-kata permisi hampir tidak ada, nyelonong aja mereka mah, ya kan? Nah, kayak gitu sopan itu santunnya sudah kurang. Karena kecanggihan teknologi yang tidak terkontrol. Yang penting update, tapi sikap kita terkadang tidak diupdate. Betul. Aku mau nanya, kalau misalkan nih kan kayak aku, dasar bidang skill aku broadcasting, sedangkan aku mau ikutan informal di Yayasan Pendidikan Fitri ini di luar basicnya aku, kira-kira bisa atau enggak ya? Bisa. Kalau kita itu bisa multitasking, kenapa enggak? Kan gitu ya kan? Benar sekali. Nah, ketika kita itu bisa apapun, itu kita itu jauh lebih cepat adaptasinya Mbak Putri. Jadi kalau Mbak Putri ini kan sukanya nih podcast nih, contoh ya kan. Nah, podcast ini jangan berhenti di sini. Mbak Putri harus mengembangkan. Mengembangkan diri lebih baik. Iya, dikembangkan itu nanti podcast ini mau diarahkan kemana ya saya ya. Lalu gimana sih podcastnya kita itu biar bisa berkembang di dunia maya? Karena kan online lagi, balik lagi ya kan. Online itu tidak terbatas ruang dan waktu Mbak Putri. Jadi kapanpun Mbak Putri nggak mau tidur, kapanpun mau memasarkan itu selalu always selalu buka. Kapanpun dan dimanapun kita bisa mengaksesnya ya tentu saja. Karena orang sukses itu jarang tidur. Ya kan? Terus bekerja sampai berhasil ya sukses. Iya, sukses itu juga tidak monoton karena hasil Mbak. Jadi sukses itu bisa berhasil ketika kita itu ini loh bukti nyatanya gitu loh. Jadi kita tuh nggak hanya omong doang, nggak hanya konsep saja kita yang pintar, nggak seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di channel ini ataupun di luaran sana yang belum mengenal kita nih ya kan, harus mau membuka mata, membaca peluang dan mengembangkannya. Jadi setelah dari formal, lalu kalau ingin non formal itu harus dilihat dulu bagaimana sih saya itu kepingin apa. Jangan tujuan saya apa, tapi saya ini kepingin apa. Nah, kalau kepingin apa kita itu akan ngalir dengan sendirinya, hasilnya itu akan ngalir. Contoh nih Mbak Putri sukanya ini podcast, ya kan? Kalau broadcasting lah. Jangan paksakan Pak Putri itu kursus di tempat Albas itu nih tentang aplikasi perkantoran, Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Dipakai nggak nanti? Nah kayak gitu. Kita itu jangan sampai ilmu yang dapat sia-sia ya. Sia-sia dan kita tidak bisa membaca peluang itu tadi loh Mbak. Jadi ke depan itu kita tuh harus gimana sih? Ya kan? Apapun peluang, sekecil apapun peluang itu ambillah. Jadi contoh nih kalau teman-teman di sini yang sudah lulus nih, ada kerjaan si A, si B, padahal targetnya adalah C.
belum tentu apa yang kamu targetkan itu sesuai loh. Dengan kemampuan kita. Iya, enggak hanya kemampuan, dengan tujuanmu, ya kan? Jadi kalau contoh nih Allah nih ngasih jalan nih si A nih, Iya. ambil dulu peluangnya. Mungkin dari jalan A bisa menuju ke si C, bisa seperti itu. Tetapi anak milenial sekarang tuh sukanya tuh handphone, banyak duit, dan nggak mau kerja keras. Pengen cepet sukses tapi gak ada usaha. Itu Iya. seperti itu. Mie instan aja ada prosesnya merebus, ya kan? Iya. Apalagi atau hanya sekedar bermimpi. Sorry bro, tidurmu terlalu minggir, ya kan? Kayak gitu. Kira-kira apa aja sih kegiatan yang dilakukan di Yayasan Pendidikan Fitri Al-Basitu ini? Saat ini kita kegiatannya hanya pelatihan online saja. Pelatihan online, offline kita masih, tapi kalau offline itu kita itu masih dibatasi protokol ya, protokol kesehatan. Di Madiun itu jauh lebih ketat Mbak, protokolnya. Di sini aja waktu kemarin tuh datang, Masya Allah, di sini ternyata bebas ya, nggak pakai masker nggak apa-apa ya Allah. Tapi semuanya kita juga harus jaga diri, jaga mood, jaga kebahagiaanmu, itulah yang penting ya kan. Misalkan nih aku mau gabung atau enggak teman-teman Genta Podcast ada yang mau gabung ke Yayasan Pendidikan Fitri Al-Basitu, itu gimana sih caranya untuk kita bisa gabung? Karena kita ini berjarak ya, jadi bisanya mungkin pelatihannya online, mungkin seperti itu. Kalau ingin gabung, kenali dulu kita, pahami dulu kita, apapun itu teman-teman baru memilih dan menentukan, ya kan? Kalau ingin memilih kita, ya alhamdulillah banyak kan sekarang saat ini pelatihan itu merajalela lah. Tapi dari segi merajalela itu yang terbaik buat anda itu apa kayak gitu. Kalau ingin gabung dengan kita, silahkan dicari aja di Instagramnya kita, Fitri Al-Basitu kayak gitu muncul. Lalu bisa juga pelajari, kenali. Kalau pengen kenal dengan kita, lihat YouTube-nya kita ada. Jadi YouTube-nya kita itu Fitri Al-Basitu. Di situ ada berbagai macam Mbak. Ada caranya belajar online mulai dari webinar, cara mengikuti kelas kita. Lalu seperti apa tutor-tutor yang akan ngajar. Kayak gitu penting untuk kalian. Karena ketika sudah masuk di tempat kami, kita itu punya misi seperti ini Mbak. Nyamanlah dulu dengan kita, dekatlah dulu dengan kita untuk belajar. Karena dengan dekat itu dan nyaman, Anda merasa enak belajar dengan kita, ilmu itu pasti akan masuk. Iya, benar sekali. Iya kan? Jadi ilmu itu akan ngalir, oh gini loh Mbak, oh iya. Karena ada kedekatan itu tadi. Kalau tidak ada kedekatan, mau bisa nggak bisa, udah lalu ya aja. Yang penting saya dapat sertifikat. Sertifikat itu mudah teman-teman. Mudah didapat. Kita tinggal bayar aja gampang. Tetapi kalau skill yang memang benar-benar dari kita sendiri, apa bisa dibeli? Tidak bisa dibeli. Bisa dibeli tetapi tidak sesuai dengan keinginan. Pasti seperti itu. Untuk pembelajaran sendiri, kira-kira rentang waktunya tahun, bulan atau apa? Kalau misalnya formal sendiri kan, kalau SMK itu kayak ada yang 3 tahun, ada 4 tahun baru lulus. Kalau misalkan Yayasan Pendidikan Fitri Al-Basitu ini kayak gimana sih? Kalau di tempat kita itu per paket sih Mbak, hitungannya. Jadi kalau ingin kelas apa kayak gitu, hitungannya per paket. Jadi satu kali paket itu ada 10 sampai 12 kali pertemuan. Jadi kalau nggak bisa paket 1, naik level lagi paket yang kedua. Kayak gitu sih. Sama halnya kayak kursus di Bogor mungkin seperti itu juga kali ya. Kelas-kelas paket ya seperti kelas-kelas paket. Oke, Ibu kira-kira ada pesan-kesan gak ya, statement untuk teman-teman di rumah, teman-teman podcast yang akan Ibu sampaikan? Apa ya, kaum milenial ya ini ya? Iya, kaum milenial yang kece-kece nih Bu. Keren ya. Oke. Saya itu ketika dikasih tahu sama orang terdekat saya, itu pasti akan selalu saya ingat. Pasti. Dulu pernah ada orang dekat saya itu sebelum Al-Basitu itu sampai saat ini, awal-awal itu dia bilang gini, fit menjada wajada. Jadi siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh akan menerima hasilnya. Itu untuk yang motivasi sampai
Albas itu yang maunya di bawah nih saat Iya. ini ya enggak di atas tapi naik level kayak gitu Iya. karena moto manjada wajada itu tadi. Dan ada orang terdekat saya itu juga selalu bilang yang baru-baru ini, saya pernah dikirimin ini loh, satu layar penuh di WhatsApp, all is well, all is well. Lalu terus kata-kata itu terus sampai masuk ke otak saya, all is well, all is well, all Jadi is well. penyemangat untuk Iya. ibu ya. Semua akan baik-baik saja ketika kita itu memang mampu dan juga ingin berkembang sesuai dengan keinginan kita. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di Genta Podcast. Oke, teman-teman Genta, sayang Oh iya Mbak, sekali. satu lagi nih, satu lagi. Iya, apa? Boleh nggak? Saya hanya bilang gini, ambillah peluang sekecil apapun, jangan memikirkan hasilnya. Karena apa yang kita bicarakan itu nggak penting, yang penting itu adalah apa yang kita lakukan. Seperti itu. Untuk teman-teman, mudah-mudahan kaum milenial ini mampu membuka mindset dan pikiran. Karena orang cerdas itu adalah orang yang mampu menangkap peluang di masa depan. Terima kasih Mbak Putri. Iya, terima kasih juga Ibu atas waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng-bareng kita di Genta Podcast. Oke teman-teman Genta, sayang sekali kita sudah ada di penghujung acara podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you next time dan sampai jumpa.